Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Khairul Libat dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 NIM digit akhir 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi serial UART atau biasa disebut dengan UART. Kemudian langsung saja kita di sini frame data UART. UART mengirimkan data dalam bentuk frame yang terdiri dari beberapa bagian. Proses dimulai dengan start bit yang bernilai rendah sebagai tanda awal komunikasi. Setelah itu, data dikirim dalam bentuk data bits, biasanya 8 bit, yang mewakili satu karakter. Parity bit dapat ditambahkan untuk mendeteksi kesalahan sederhana meskipun tidak selalu digunakan. Terakhir, stop bit menandakan akhir dari satu frame dengan logika tinggi. Struktur ini penting karena UART tidak menggunakan clock, sehingga sinkronisasi dilakukan melalui bit-bit tersebut. Selanjutnya ada konfigurasi. Konfigurasi 8N1 adalah format komunikasi UART yang paling umum digunakan. Angka 8 menunjukkan jumlah data bit, huruf N berarti tidak menggunakan parity bit, dan angka 1 menunjukkan satu stop bit. Konfigurasi ini dipilih karena sederhana dan compatible dengan hampir semua perangkat serial. Tanpa parity, proses komunikasi menjadi lebih cepat, tapi tidak memiliki pengecekan error tambahan. Dalam praktiknya, konfigurasi ini sering digunakan pada komunikasi antara microcontroller dengan perangkat lain seperti sensor, modul GPS, atau komputer. Karena formatnya standar, sebagian besar perangkat sudah menggunakan 8N1 sebagai default, sehingga memudahkan proses integrasi tanpa perlu banyak penyesuaian. Selanjutnya ada baud rate. Baud rate adalah kecepatan pengiriman data dalam satuan bit per detik. Misalnya 9600 bps berarti 9600 bit dikirim setiap detik. Kedua, perangkat yang berkomunikasi harus memiliki baud rate yang sama agar dapat diterima dengan benar. Jika tidak sinkron, maka data akan terbaca salah. Semakin tinggi baud rate, maka data dikirim lebih cepat, tetapi kemungkinan error juga meningkat, terutama jika kualitas sinyal kurang baik. Di sini ada low baud rate 9600 dan high baud rate yaitu 115200 bps. Kemudian ada polling versus interrupt versus DMA. Nih, di sini ada polling, interrupt, dan DMA ya, teman-teman. Dalam membaca UART, terdapat 3 metode utama. Polling adalah metode di mana CPU terus-menerus mengecek apakah data sudah diterima. Metode ini sederhana, namun tidak efisien. Karena CPU tidak bisa melakukan tugas lain. Interrupt memungkinkan CPU hanya aktif ketika data masuk, sehingga lebih efisien. Sedangkan DMA memungkinkan data langsung ditransfer ke memori tanpa keterlibatan CPU secara aktif, sehingga sangat efisien untuk data dalam jumlah besar atau kontinu, meskipun konfigurasi lebih kompleks. Dalam penggunaannya, polling biasanya dipakai untuk sistem sederhana atau data yang jarang masuk. Interrupt lebih umum digunakan karena seimbang antara efisiensi dan kemudahan implementasi. Sementara DMA biasanya digunakan pada sistem yang membutuhkan transfer data cepat dan terus-menerus, seperti komunikasi berkecepatan tinggi atau pengolahan data real time. Lanjut, di sini ada UART, ESP32, dan STM32. Nah, ini perbandingan dari ESP32 dan STM32 untuk di UART-nya, teman-teman. ESP32 memiliki 3 UART, dengan keunggulan utamanya adalah fleksibilitas pin yang dapat dipetakan ulang sesuai kebutuhan. Hal ini memudahkan dalam desain hardware yang kompleks. Sebaliknya, STM32 memiliki USART yang mampu menggunakan sistem alternate function dengan pin yang sudah ditentukan. Hal ini membuat STM32 lebih terstruktur dan stabil tetapi kurang fleksibel dibandingkan ESP32. Dalam penggunaannya, ESP32 lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam pengaturan pin, seperti IoT atau prototyping. Sementara STM32 lebih sering digunakan pada sistem
yang membutuhkan kontrol hardware yang lebih presisi dan konsisten, seperti aplikasi industri atau embedded sistem yang lebih kompleks, sorry. Kemudian ada ring buffer. Ring buffer adalah struktur penyimpanan data berbentuk melingkar yang memungkinkan data masuk secara terus-menerus tanpa langsung menimpa data lama secara sembarangan. Ketika buffer penuh, sistem akan mengatur pergeseran data sesuai mekanisme tertentu. Dalam UART, ring buffer sangat penting, terutama saat menggunakan interrupt atau DMA, karena data bisa datang kapan saja dan harus disimpan sementara sebelum diproses. Dengan adanya ring buffer, sistem tidak perlu langsung memproses data saat itu juga, sehingga dapat menghindari kehilangan data jika CPU sedang sibuk. Konsep ini sangat membantu dalam menjaga aliran data tetap stabil, terutama dalam pada komunikasi serial yang berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya ada framing data. Framing adalah metode untuk menentukan batas awal dan akhir dari suatu paket data. Biasanya, data yang dikemas dalam struktur seperti header, payload, dan footer. Dengan adanya framing, sistem dapat mengenali dan memisahkan data dengan benar, terutama jika data dikirim secara terus-menerus dalam aliran atau stream. Tanpa framing, data yang diterima akan terlihat seperti rangkaian bit yang tidak terpisah, sehingga sulit untuk diproses. Oleh karena itu, framing sangat penting agar setiap paket data dapat diidentifikasi dengan jelas dan diproses sesuai kebutuhan sistem. Selanjutnya ada table of contents. Di sini, sorry, lanjut, ada CRC dan timeout parsing. CRC adalah metode deteksi error yang lebih kuat dibandingkan parity. Sebelum data dikirim, sistem akan menghitung nilai CRC berdasarkan isi data. Lalu nilai tersebut dikirim bersama data di sisi penerima. CRC dihitung ulang dan dibandingkan. Jika hasilnya berbeda, berarti terjadi kesalahan selama transisi. Kemudian untuk timeout parsing. Timeout parsing digunakan ketika data yang diterima tidak lengkap atau terputus. Sistem akan menunggu dalam waktu tertentu. Jika data tidak diterima tidak selesai diterima, maka proses parsing akan dihentikan. Hal ini penting untuk mencegah sistem membaca data yang salah atau mengalami error akibat data yang tidak lengkap. Kesimpulannya, UART adalah metode komunikasi serial yang sederhana dan banyak digunakan dalam sistem embedded. Namun, agar komunikasi berjalan dengan baik, keperluan konfigurasi yang tepat seperti baud rate dan format data, selain itu penggunaan metode pembacaan yang efisien, serta mekanisme seperti buffer, framing, dan error checking sangat penting untuk menjaga kendala sistem. Dengan memahami konsep tersebut, sistem dapat mengirim dan menerima data lebih stabil, minim error, dan sesuai kebutuhan aplikasi. Hal ini menjadikan Word tetap relevan dan banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik hingga saat ini. Terima kasih semuanya. Kita lanjut ke rangkaian kita, teman-teman. Let's go. Oke, selanjutnya kita ke ini ya, teman-teman, ke percobaan yang sudah kita lakukan ya, teman-teman. Oke, langsung kita ke yang full duplex dulu, teman-teman. Di sini programnya. Nah, ini tuh programnya, teman-teman. Kemudian ini adalah programnya, terus ini file-filenya ya, teman-teman. Ini program ISP ya, teman-teman. Sorry, sebentar. Nah, terus kita upload, teman-teman, di sini. Nah, kemudian ini untuk yang STM ya, teman-teman. Nah, ini yang untuk yang STM. Kurang lebih programnya seperti ini ya, teman-teman. Kita masih
tetap menggunakan ChatGPT untuk prompt AI-nya, untuk prompt si codingan ini kita juga butuh bantuan, maksudnya menggunakan bantuan GPT nggak full ya teman-teman, tapi kita ya masih pakai lah. Di sini untuk upload ya teman-teman, masih mengupload ya teman-teman. Nah, udah sukses teman-teman. Ada GUI teman-teman. Kita run code-nya untuk GUI-nya. Untuk memunculkan ini ya teman-teman, buat yang display-nya. Ini user interface untuk mengontrol 4 LED STM32 dengan toggle toggle on off, menampilkan status 2 push button di STM32 secara real time. Kemudian kebutuhannya untuk PIP install P serial. Kemudian cara pakainya, hubungkan ESP32 ke PC via USB, terus jalankan Python GUI.py, kemudian pilih COM port ESP32, terus kita konekkan teman-teman. Nah, ini tinggal klik tombol hapus buttonnya untuk button otomatis update. Nah, lanjut. Nah, ini untuk program GUI-nya ya teman-teman. Bisa kita lihat. Nah, ini menggunakan bantuan GPT ya teman-teman untuk mengupload. Nah, ini muncul GUI-nya GUI.py.py. Ini pemilihan port, kita lihat di sini. Nah, portnya adalah COM5, kita connect. Nah, di sini terkoneksi ya teman-teman. Ini adalah untuk tampilan di software ya teman-teman, di laptopnya ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat langsung ke tampilan nah ini teman-teman. Nah, ini menggunakan ESP sebagai pengirim ke STM. Sedangkan STM-nya digunakan untuk mengontrol LED ya teman-teman. Kemudian untuk kontrol push button juga sebagai indikator juga teman-teman. Nah, ini dari laptop kita mengirim LED ini sini, jika ditekan kan dia mengirimkan sinyal ya teman-teman. Kita lihat dulu videonya. Nah, ini on. Nah, ini satunya akan menyala. LED 2 akan menyala. Ketika semua LED dinyalakan akan menyala. Nah, itu push button ditekan. Nah, ini kelihatan di sini ya teman-teman. PB1 ini. Untuk PB2-nya, di display di laptop itu ada indikator ya teman-teman, menunjukkan bahwa push buttonnya telah ditekan, nyala. Kurang lebih. Nah, di sini untuk sinyal digitalnya, komunikasi lognya, nah, kode-kode yang keluar untuk mengaktifkan ini semua teman-teman. Kita lihat video ini. Jadi ini. Nah, ini bakal di sini yang dengan half duplex.
Ini untuk yang half duplex ya teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah codingnya. Ini kita program aja. Kemudian coba buat ini. Baik. Nah, ini program di percobaan kedua ya teman-teman. Ini ada di bawah teman-teman. Ini untuk uploadingnya teman-teman. Ini untuk programnya yang di atas ya teman-teman. Nah, ini untuk kontrolnya teman-teman. Ini untuk percobaan kedua ya. Kita konekkan terlebih dahulu. Ketika di on, pencet on, pencet off, dia off. Teman-teman di sininya, di laptopnya teman-teman, software ya pencet seperti itu akan terpencet, akan menampilkan di ini display teman-teman. Yang ini untuk percobaan pertamanya tentu menggunakan percobaan menggunakan USB, menggunakan USB aktif. Nah, ini menggunakan kabel USB teman-teman. Sebentar, untuk resolusi videonya saya ubah dulu. Kendala jaringan ya teman-teman. Bisa mana-mana. Jadi ini untuk percobaan pertama ya teman-teman. Jadi kita lihat menggunakan ESP untuk kontrol LED teman-teman. Nyala kurang stabil ya teman-teman, sorry banget kalau saya pakai resolusi yang rendah nanti terlalu jelek teman-teman. Tunggu sebentar. Menggunakan USART. Nah, di sini USB-nya teman-teman, kabel USB. Nah, ini ESP dan STM tadi. Untuk cara kerja sendiri. Ini sebelumnya mati dia teman-teman. Ya. Nah, ini di on. Nah, dia nyala. Nah, dia nyala. Oh iya, baterai digunakan untuk mematikan di sini teman-teman. Baterai fungsinya untuk mematikan ya teman-teman. Lihat di sini teman-teman. Jadi ada feedbacknya dari sini. Dia juga terbaca untuk push buttonnya. Oke.
Terima kasih. Untuk rangkaiannya bisa kita lihat di ISP, kemudian di sini ada STM32, kemudian kita menggunakan 2 push button dan 2 LED seperti yang sudah kita lihat tadi. Selanjutnya untuk wiringnya di sini teman-teman bisa kita lihat. Oke. Sekian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.